Saya ingin mengajukan sebuah teori kemungkinan setelah hari ini kita mendengar bersama bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Hasto Kristianto dan tim kuasa hukumnya. Itu berarti penetapan KPK terhadap Hasto sebagai tersangka itu tetap bahwa Hasto adalah seorang tersangka. Ketika kita membincang hal ini, maka bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang kita bisa bayangkan terkait dengan proses demokratisasi dalam tubuh PDIP dan apakah memang Hasto tetap bertangan besi dan bertahan dalam tubuh PDIP sebagai sekretaris jenderal. Bagaimana kita membincang hal ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman, teori kemungkinan seringkali juga dipakai dalam riset-riset sosial, ilmu kebudayaan, dan politik. Terhadap teori kemungkinan ini, kita bisa terbuka untuk menerima atau menolaknya. Tetapi saya ingin pakai ini sebagai cara saya untuk membangun sebuah perspektif terkait dengan nasib dan masa depan karir politik seorang Hasto Kristianto. Saya ingin mengajukan sebuah tesis bahwa karir politik Hasto Kristianto sudah berakhir ketika pra-peradilan yang ia layangkan dan tim kuasa hukumnya itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maka terbuka kemungkinan proses demokratisasi dalam tubuh PDIP akan segera berlangsung dan salah satunya target itu adalah dengan melengsarkan Hasto Kristianto dari jabatannya sebagai sekretaris jenderal. Menjelang Kongres PDIP pada bulan April mendatang, tentu saja berita ini adalah pukulan telak bahwa Hasto Kristianto ternyata tetap ditetapkan sebagai tersangka. Itu berarti apa yang kita bayangkan bahwa Hasto adalah seorang sekretaris jenderal yang kuat bertangan besi dan ingin memastikan bahwa PDIP di tangannya warna politiknya jelas, yaitu bersikap diametral dan berhadap-hadapan dengan rezim pemerintahan yang dulu dipimpin oleh Jokowi dan sekarang dipimpin oleh Prabowo. Itu tetap tidak akan terjadi. Dan kemungkinan itu sekaligus memberi pesan kepada kita bahwa apa yang kemungkinan terjadi ke depan, bahwa warna politik dari PDIP kemungkinan akan merapat pada rezim pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran. Mengapa? Karena sekali lagi, warna politik PDIP sangat ditentukan bukan hanya pada sosok sang ketua umum, tetapi juga pada sosok sang sekretaris jenderal. Dan ketika seorang Hasto dilengsarkan dari jabatannya, maka terbuka kemungkinan bahwa PDIP bisa saja merapat dalam rezim pemerintahan Prabowo Gibran. Inilah teman-teman catatan yang saya ingin bangun dan sekaligus memberikan sebuah perspektif yang terbuka bahwa kemungkinan ketika kita membayangkan ke depan bagaimana nasib Hasto Kristianto ketika dirinya tetap dijadikan sebagai tersangka, maka apa yang tidak terbayangkan oleh seorang Hasto bahwa nasib dan karir politiknya sudah berakhir, dan itu sekaligus memberi pesan bahwa ini mungkin salah satu bagian dari proses reformasi dalam tubuh PDIP yang antara lain PDIP harus menjadi partai yang berjejak pada kesadaran sejarah. Karena hari ini sejarah sudah berubah dan di tangan Prabowo Subianto, kepemimpinan Indonesia hari ini menuntut semua orang, semua kekuatan partai politik, dan semua aktivis politik harus memberi kontribusi besar dalam kemajuan Indonesia. Kalau tidak, maka Prabowo bisa menjadi seorang presiden yang akan meninggalkan siapa saja yang tidak bisa sejalan dengan arah politik Prabowo dan arah politik Indonesia ke depan. Kita akan melihat apakah ini akhir karir politik
seorang Hasto Kristianto, saya punya intuisi politik bahwa ini adalah akhir karir politik Hasto Kristianto dan sekaligus menjadi titik tolak baru bahwa PDIP punya kesempatan untuk semakin menjadi partai yang mampu mereformasi dirinya.